Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesantren Giri berubah menjadi kerajaan Giri. Bahwa semakin lama Sunan Giri semakin luas pengaruhnya dan juga kekuasaan spiritualnya. Maka pantas saja kalau pesantren Giri berubah menjadi kerajaan Giri, sebagaimana di dalam buku Babat Tanah Jawa telah menyebutkan dengan nama Giri Kedaton yang artinya kerajaan Giri. Hal itu menunjukkan bahwa di Giri adalah merupakan semacam pemerintahan ulama. Di dalam kerajaan Giri itu tetap dipimpin oleh Sunan Giri yang sering disebut Prabu Satmata. Ketika Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi, maka Sunan Giri yang diangkat menjadi mufti atau sesepuh Wali Songo yang berada di Jawa Timur. Karena demikian, maka Sunan Giri adalah pemimpin Wali Songo dan juga menjadi seorang raja di Giri Kedaton. Adapun penasehat bagian politik Kerajaan Demak diserahkan atau digantikan kepada Sunan Kalijaga. Sedang Sunan Giri hanya sebagai sesepuh yang sering dimintai pertimbangan di bidang politik kenegaraan. Bahwa setelah Sunan Ampel meninggal, para wali mengadakan sidang setelah jatuhnya Majapahit karena diserang oleh Adipati Keling atau Kediri yang bernama Girindrawardhana. Dalam sidang itu membahas hendak mengadakan penyerbuan ke kerajaan Majapahit yang sedang dikuasai oleh Prabu Girindrawardhana. Karena apa? Karena Raden Pata juga sebagai putra Prabu Kertabumi, maka tentu saja hendak merebut takhta Majapahit dari tangan Girindrawardhana yang telah membunuh ayahnya. Menurut yang diceritakan di buku Babat Tanah Jawa, sewaktu Prabu Girindrawardhana masih berkuasa di Majapahit, hatinya merasa tidak senang mendengar nama kerajaan Giri atau Giri Kedaton semakin terkenal di seluruh Nusantara. Di samping itu, bagi kekuasaan Prabu Girindrawardhana dianggap membahayakan. Boleh jadi pasukan Giri Kedaton sewaktu-waktu menyerbu kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Sunan Giri dianggap salah satu kerabat Prabu Kertabumi. Maka itulah Prabu Girindrawardhana ingin melenyapkan Sunan Giri dari permukaan bumi. Dengan cara apa? Yaitu mengutus dua orang senopatinya yang sudah nyata kehebatan dan kesaktiannya serta tidak pernah gagal dalam setiap melaksanakan tugas untuk membunuh siapa saja yang harus disingkirkan. Bahwa senopati itu yaitu bernama Lembusora dan Kebo Harjo. Karena kehebatan kedua senopati itu, dengan mudahnya dapat menyelundup masuk ke kerajaan Giri Kedaton dan bersembunyi di satu tempat yang dianggap aman, yaitu di dekat sebuah kolam. Pada malam harinya, ketika Sunan Giri keluar hendak mengambil air wudhu, maka dengan cepat kedua senopati itu berkelebat meloncat ke hadapan Sunan Giri. Dan ketika keduanya hendak menyerang Sunan Giri, tiba-tiba keduanya merasa tidak dapat menggerakkan badannya. Seluruh tulang-tulang terasa nyeri dan amat sangat sakit.
Dalam keadaan demikian, keduanya merobohkan tubuhnya di hadapan Sunan Giri seraya dengan suara gemetar terbata-bata. Keduanya memohon maaf. Setelah ditanya oleh Sunan Giri siapa mereka dan dari mana dan apa tujuannya, sehingga malam-malam datang ke kerajaan Giri Kedaton, maka mereka pun menjawab dengan sejujur-jujurnya. Setelah Raja Majapahit, yaitu Prabu Girindrawardhana, mendengar kegagalan kedua senopatinya, Prabu Girindrawardhana sangat marah. Sebenarnya kedua senopati itu mendapat hukuman mati karena tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi karena mengingat jasa-jasanya yang sangat banyak terhadap Majapahit, maka kedua senopati itu dimaafkan. Dari peristiwa itu tidak bisa hilang begitu saja. Prabu Girindrawardhana merasa malu dan dihina oleh Sunan Giri. Maka setelah itu beliau memerintahkan Mahapatinya untuk menghimpun bala tentaranya dengan tujuan untuk menyerbu atau menyerang kepada kerajaan Giri atau Kedaton. Bahwa setelah dikumpulkan ribuan prajurit, maka berangkat ke Giri. Hal ini telah diketahui oleh Sunan Giri. Maka ketika para prajurit sudah hampir sampai di bawah Bukit Giri, Sunan Giri pun berdoa kepada Allah. Dan atas kekaromahan beliau, dengan izin Allah, tiba-tiba sawah dan ladang di hadapan para prajurit itu berubah, yakni menjadi lautan yang harus menghentikan perjalanan ribuan prajurit dari Majapahit. Bahwa berhari-hari ribuan prajurit itu tidak bisa keluar dari tempat tersebut karena terkurung oleh lautan yang muncul dengan mendadak. Dan akhirnya perbekalan mereka sudah habis, maka mereka pun semakin menjadi gelisah. Karena air yang mengepungnya masih juga belum hilang, terpaksa mereka tertahan di tempat itu beberapa hari lagi, sehingga banyak mereka yang mati kelaparan. Dan ketika itu Sunan Giri sedang menulis kitab di kamarnya. Setelah mengetahui bahwa para prajurit itu hendak menyerangnya, maka beliau pun melemparkan kalamnya ke arah para prajurit tersebut. Dan tiba-tiba kalam yang dilemparkan itu berubah menjadi sebelah keris yang melayang-layang dan berputar-putar menyerang para prajurit tersebut. Bahwa asal kejadian itu yang banyak disebut dengan orang keris Kalamunyeng, sehingga para prajurit itu nampak kelabakan menghadapi sebilah keris, sehingga di antara mereka banyak yang mati bergelimpangan. Sedang sebagian yang masih selamat terus bergerak, yaitu menuju ke bukit, sehingga Sunan Giri mengambil segenggam pasir yang kemudian dilemparkan ke arah mereka. Atas izin dan kekuasaan Allah, pasir itu menjadi ribuan tawon, yakni menyerang para prajurit, sehingga para prajurit terpaksa melarikan diri, yang sebagian ke laut dan sebagian lagi melarikan diri dan pulang ke kerajaan Majapahit. Dan kemudian setelah diketahui banyak prajurit dari Majapahit yang melarikan diri, maka tiba-tiba Prabu menjadi kecil hati dan was-was serta khawatir kalau kerajaan Giri Kedaton bergabung dengan Demak.
untuk menyerang kerajaan Majapahit. Akan tetapi, persangkaan Prabu Girindawardhana itu meleset. Bahkan yang menyerangnya adalah Prabu Udara atau Udoro, di mana serangan yang terjadi pada tahun 1498 Masehi, Prabu Girindawardhana tewas, maka Majapahit jatuh ke tangan Prabu Udara. Meskipun demikian, Prabu Udara atau Udoro menyadari bahwa Raden Patah yang sebagai pewaris Majapahit pasti tidak akan tinggal diam. Sang Prabu pun siap siaga dan perkuat pasukannya dengan jalan bersatu dengan Portugis yang berada di Malaka. Bahwa menurut catatan sejarah, pada tahun 1512 Masehi, Majapahit mengirim utusan yaitu ke Malaka yang dikuasai oleh bangsa Portugis yang pada saat itu dipimpin oleh seorang bernama Alfonso. Melihat semua tingkah Prabu Udara yang selicik itu, maka Sunan Giri merestui Raden Patah untuk merebut kerajaan Majapahit. Karena kalau tidak, tentu bangsa Portugis akan tumbuh di Pulau Jawa. Maka pada tahun 1517 Masehi, kerajaan Majapahit berhasil ditumbangkan oleh kerajaan Demak, dan akhirnya Majapahit kembali ke tangan keturunan Prabu Kertabumi, yakni Raden Patah. Demikianlah kisah pesantren Giri berubah menjadi kerajaan Giri.